Berarti dapat perunggu, nyesel nggak? Ya bersyukur juga dong. Bersyukur ya. Halo Sobat Indosport, ketemu lagi sama saya Farhan nih di program Lebih Dekat. Nah, Lebih Dekat episode kali ini saya akan ngajak ngobrol petenis Indonesia. Udah berprestasi, usianya muda banget dan udah melalang buana ke berbagai kompetisi turnamen tenis internasional junior. Dan samping saya udah ada Priska Madeline Nugroho. Halo Priska. Halo. Apa kabar? Baik. Akhirnya kesampaian juga nih ngobrol sama Priska. Priska ini di ITF Junior Ranking peringkat ke-16, benar nggak? Dan kamu tuh usia semuda ini, ngitungin nggak sih udah prestasi kamu tuh udah berapa gitu loh? Kalau prestasi, wah udah nggak kehitung ya. Nggak kehitung tahu ya? dari kecil. Woman single udah dari 2016 sampai 2018 udah 6. Udah 8 Iya. kayaknya, udah 8, woman doublesnya udah Udah 5. inget. Dengan usia semuda ini, kamu udah berprestasi, perasaannya seperti apa sih? Ya pastinya bangga banget lah ya bisa bawa Indonesia juga. Kayak seperti kemarin di Australian Open itu mungkin udah lama ya nggak ada orang Indonesia yang bisa juara di Grand Slam. Oke. Jadi bangga lah. Apakah ini jadi pressure karena usia semuda ini udah banyak prestasinya atau malah lebih semangat lagi? Ya sebenarnya ya memang kadang-kadang kalau ngelihat sosial media atau apa memang kadang-kadang ya bisa jadi pressure tapi bisa membuat motivasi juga dong buat aku lebih semangat juga dan ya banyak ekspektasi dari orang juga tapi ya aku bakal terus maju. Iya, dibacanya secara positif aja ya, Iya. pasti supaya jadi semangat. Nah, dari semua prestasi kamu nih tadi nih, mana sih yang paling berkesan menurut kamu? Oh yang kemarin yang aku Yang juara kemarin malah? Australian Open Oke, ini. bisa diceritain nggak tuh pengalamannya kayak gimana? Ya ini kan Grand Slam ke-5 aku dan tahun lalu aku udah main ke-4 Grand Slam, pastinya juga banyak yang pengalaman berharga, cuman memang kemarin aku akhirnya bisa juara ya setelah beberapa kali percobaan dan dalam seminggu itu tuh maksudnya benar-benar perjuangan yang sangat berat gitu dari ronde awal dan di semifinal khususnya itu kita benar-benar sudah tertinggal dari skor match point 2 kali lawan di set kedua dan di set ketiga kita tertinggal 1-7 kemudian 4-8 dan akhirnya menang 10-8. Semifinal terus di set kedua juga udah ketinggalan jauh banget tuh. Iya. Waktu itu gimana sih come up dengan keadaan seperti itu, motivasinya kayak gimana? Ya, jadi aku dan Alex ini memang dengan partner aku memang kita teman dekat. Jadi meskipun tertinggal sejauh itu juga kita berusaha untuk selalu positif lah, untuk ayo bisa kayak we got this gitu. Oke. Bisa sampai di perempat final di Wimbledon. Ya. Oke, ceritanya kayak gimana tuh? Iya, Wimbledon itu memang pertandingan yang udah aku mimpiin lah dari kecil untuk bisa Wow, main oke. gitu dan ya senang banget untuk bisa main di sana di lapangan rumput, pakaian dari atas sampai bawah harus putih semua Oh, iya. dan itu bener-bener atmosfer Grand Slam-nya tuh berasa banget gitu dan di Wimbledon tahun lalu memang dari awal dari first round juga aku menang juga 3 set semua dan itu pertandingannya semuanya ketat apalagi yang di ronde ketiga aku inget banget aku udah ketinggalan di set kedua one breakdown dan akhirnya bisa menang dan itu quarter final Grand Slam pertama aku. Dan kamu termasuk ke dalam, aku baru denger nih, Grand Slam Development Fund, Iya. GSDF. Iya. Nah itu apa sih? Ceritain nggak? Fund yang dikumpulin, jadi biayanya ini dikumpulin dari keempat Grand Slam itu Oke. dan diatur juga kayak kerjasama dengan ITF dan Oke. ini nih untuk membiayai pemain-pemain yang dari negara berkembang tenisnya. Oke. Ya, jadi Indonesia termasuk negara yang berkembang dan tapi ada kriterianya. Nah apa aja tuh bisa Ya, jadi situ? kalau untuk jadi ada banyak turnya kan. Ya. Dan kalau tur Grand Slam kriterianya tuh harus top 50 dunia di ITF Junior ranking. Dan aku jadi Australian Open tahun lalu tuh aku inget peringkat aku masih peringkat 53. Jadi aku nggak bisa masuk di tim Oke. ini. Tapi setelah Australian Open aku naik ke peringkat 40 something aku lupa berapa dan setelah itu aku
terpilih di Roland Garros, Wimbledon, US Open, dan Australian Open yang tahun ini. Gitu ya. Nah, itu benefitnya apa aja sih dengan GSDF itu? Iya, jadi GSDF ini benar-benar membiayai hampir semuanya, dari pesawat, makan, hotel. Ini kan yang paling penting ya. Dan tour di Grand Slam itu kan lama gitu, bukan cuma Grand Slam-nya doang, ada beberapa turnamen dan ada training camp-nya dulu sebelum turnamen Grand Slam-nya itu. Jadi ya meskipun kita menang, meskipun ya atau kalah juga dibiayain semuanya gitu. Paling yang kita perlu biaya sendiri cuman untuk laundry, untuk snack kita masing-masing. Iya. Cuma sendiri masing-masing kita minta lagi. Jajan minta maksudnya. Jadi kalau turun peringkat pun bisa nggak dapet ya sebenarnya? Iya, kalau keluar dari top 50. Jadi itu mereka memilih pemain-pemainnya berdasarkan ranking. Jadi ada deadline-nya. Jadi per tour gitu. Jadi tour Australian Open. Tapi Roland Garros dan Wimbledon biasanya dijadiin satu project. Dan setelah itu nanti ada pemilihan lagi untuk US Open. Aku sekarang mau ngomongin juga soal debut kamu di SEA Games 2019. Yang katanya kamu kena diare. Nah, itu ceritanya gimana bisa kena diare? Iya, jadi sayang banget sih itu memang karena jadi di semifinal, di quarter final aku tuh lawan unggulan 1 dari Thailand. Ya. Dan aku bisa menang lawan yang berat ini. Dan aku inget banget, jadi besokannya itu aku udah lagi pemanasan mau bertanding melawan yang Vietnam nih, yang di semifinal. Dan hari itu typhoon, jadi hujan dari pagi sampai malam, sampai akhirnya semua match di cancel. Malamnya kita memutuskan untuk pergi ke Mall of Asia, ke mall, dan kita makan barbecue di sana. Dan entah kenapa untungnya cuman aku doang yang kena. Jadi keesokan harinya aku mulai diare. Dan ya masih maksa untuk main, tapi ya benar-benar badan juga udah lemes banget, dan ya akhirnya aku terpaksa harus retired di skor 4-6, 3-sama. Kamu sebelum-sebelumnya main di Australia, main di Wimbledon, lawannya internasional. Sekarang mainnya di level ASEAN. Sebenarnya perbedaannya di mana sih? Ya meskipun ini level ASEAN tapi senior ya. Dan yang aku kemarin lawan junior, sebenarnya dibilang junior lebih, maksudnya kan kalau orang mungkin kadang-kadang mikir junior lebih kurang gitu. Tapi sebenarnya enggak juga gitu. Kalau aku bilang kayak kompetisi kita yang di Grand Slam itu sangat tough gitu. Apalagi sebelum Grand Slam yang tadi aku bilang ada turnya dulu, ada turnamen-turnamennya dulu, dan itu membuat jadi lebih tough juga karena panjang gitu, jadi lebih menguras tenaga juga gitu. Ya tapi di SEA Games juga ya pengalaman yang sangat seru lah. Berarti dapat perunggu, nyesel nggak? Ya bersyukur juga dong. Bersyukur ya. Kamu udah dapetin semuanya mungkin ya, rasakan kompetisi dari Australia, dari Wimbledon, SEA Games dalam skala ASEAN juga udah. Next target kamu sebenarnya apa sih? Ya kalau target terbesar aku sebenarnya untuk bisa turn pro di WTA, aku bisa masuk ke top 100 peringkat WTA. Dan tapi untuk ke depan ini aku akan mulai bermain di level senior. Itu tadi target dan juga motivasinya Priska untuk karir tenisnya ke depan. Dan setelah ini, Sobat Indosport jangan kemana-mana karena saya masih ada segmen menjawab pertanyaan kalian yang udah kalian kasih di Instagram indosport.com bareng juga sama Priska. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Indosport. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye.